Uh, Indonesia kini memasuki era baru otomotif. Sebuah era yang ditandai dengan inovasi, keberlanjutan, dan perubahan paradigma dalam cara kita berkendara. Kita menyaksikan transformasi besar, dari kendaraan konvensional berbahan bakar fosil, menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Elektrifikasi bukan lagi sekadar wacana, tapi realitas di jalanan kota besar. Kita tidak lagi hanya berbicara tentang kemungkinan, tetapi menyaksikan langsung mobil-mobil listrik melaju di jalanan, mengisi daya di stasiun-stasiun pengisian, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mobil listrik dengan segala keunggulan teknologi dan desainnya hybrid, sebagai jembatan antara teknologi konvensional dan listrik murni, dan plug-in hybrid kini jadi pilihan nyata, menawarkan fleksibilitas dan efisiensi yang tak tertandingi. Kendaraan-kendaraan ini bukan lagi sekadar impian, tetapi solusi mobilitas yang tersedia saat ini. Didorong kesadaran lingkungan yang semakin meningkat di kalangan masyarakat, insentif pemerintah yang memberikan dukungan finansial dan regulasi yang menguntungkan, dan produk yang makin terjangkau, berkat inovasi teknologi dan skala produksi yang meningkat. Harga yang semakin kompetitif membuat kendaraan listrik semakin mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. EV menawarkan mobilitas tanpa emisi, sebuah langkah penting menuju udara yang lebih bersih dan lingkungan yang lebih sehat. Hybrid jadi jembatan transisi, membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sambil menunggu infrastruktur pengisian daya berkembang lebih luas. Dan PHEV hadir sebagai kompromi canggih, menggabungkan keunggulan mesin pembakaran internal dan motor listrik untuk memberikan fleksibilitas maksimal. Infrastruktur pengisian daya berkembang pesat dengan semakin banyak stasiun pengisian yang tersedia di berbagai lokasi strategis. Edukasi konsumen makin masif melalui kampanye informasi dan program pelatihan yang komprehensif, dan peluncuran model baru selalu jadi sorotan, menarik perhatian media dan masyarakat luas. Setiap model baru membawa inovasi dan fitur-fitur canggih yang semakin memikat konsumen. Penjualan kendaraan elektrifikasi terus naik, menunjukkan minat yang besar dari masyarakat dan kepercayaan yang semakin meningkat terhadap teknologi ini. Menandai pergeseran dari bahan bakar fosil ke era yang lebih bersih dan efisien, sebuah era di mana mobilitas berkelanjutan menjadi prioritas utama. Tahun 2025 bukan lagi permulaan, tapi titik akselerasi. Momentum di mana adopsi kendaraan listrik akan semakin cepat dan meluas. Konsumen makin paham tentang manfaat dan keunggulan kendaraan listrik, teknologi makin terjangkau, berkat inovasi dan efisiensi produksi yang terus meningkat, dan adopsi massal pun dimulai, mengubah lanskap otomotif Indonesia secara fundamental. Pertanyaannya kini, bukan lagi apakah kendaraan listrik akan menjadi bagian dari masa depan kita, tetapi seberapa cepat mobil listrik akan mendominasi jalanan Indonesia. Seberapa cepat kita akan beralih sepenuhnya ke mobilitas yang lebih bersih, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan. Mei 2025 menjadi sebuah titik balik yang tak terduga dalam industri otomotif Indonesia. Sebuah momen bersejarah yang akan dikenang, menandai perubahan preferensi konsumen dan arah perkembangan teknologi kendaraan. Kita menyaksikan babak baru dalam perjalanan elektrifikasi transportasi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah otomotif tanah air, sebuah pencapaian luar biasa berhasil diraih. Ini adalah sebuah terobosan yang mengubah peta persaingan dan membuka jalan bagi masa depan kendaraan listrik. Penjualan mobil listrik murni atau Battery Electric Vehicle (BEV) berhasil melampaui penjualan mobil hybrid di pasar Indonesia. Sebuah fenomena yang sebelumnya sulit dibayangkan, kini menjadi kenyataan. Dealer-dealer mobil pun mulai merasakan dampak dari perubahan ini. Angka penjualan BEV mencapai 42 unit pada bulan Mei. Sebuah bukti nyata bahwa mobil listrik semakin diminati dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Data ini menunjukkan tren positif yang berkelanjutan. Jauh di atas penjualan mobil hybrid yang hanya mencatatkan angka 350 unit. Perbedaan yang signifikan ini mengindikasikan adanya pergeseran preferensi konsumen terhadap teknologi kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Banjir model baru dari berbagai merek membanjiri pasar otomotif Indonesia. Persaingan semakin ketat, dan konsumen memiliki semakin banyak pilihan untuk menemukan mobil listrik yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Terutama dari Tiongkok, yang kini menjadi salah satu pemain utama dalam industri mobil listrik global.
Merek-merek otomotif Tiongkok menawarkan berbagai model BEV dengan harga yang kompetitif dan teknologi yang inovatif. Harga mobil listrik semakin kompetitif berkat persaingan yang ketat dan inovasi teknologi. Semakin banyak model BEV yang ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga semakin banyak masyarakat yang mampu memilikinya. Dan insentif pajak pertambahan nilai PPN yang diberikan oleh pemerintah membuat BEV semakin menarik bagi konsumen. Kebijakan ini memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan pasar mobil listrik di Indonesia. Jaringan pengisian daya semakin meluas di berbagai kota dan wilayah di Indonesia. Pemerintah dan sektor swasta terus berinvestasi dalam infrastruktur pengisian daya untuk mendukung pertumbuhan ekosistem mobil listrik. Kekhawatiran soal jarak tempuh yang terbatas pada mobil listrik mulai hilang seiring dengan peningkatan teknologi baterai dan perluasan jaringan pengisian daya. Pengguna mobil listrik kini semakin percaya diri untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Konsumen kini lebih berani memilih BEV sebagai kendaraan pilihan mereka. Mereka semakin teredukasi tentang manfaat mobil listrik, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan, melihatnya sebagai investasi masa depan yang cerdas. Mobil listrik bukan hanya sekadar kendaraan, tetapi juga merupakan bagian dari gaya hidup yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang hemat biaya operasional dan ramah lingkungan menjadi daya tarik utama bagi konsumen. Biaya perawatan mobil listrik cenderung lebih rendah dibandingkan mobil konvensional, dan emisi gas buang yang dihasilkan jauh lebih sedikit. Hybrid tak lagi menjadi satu-satunya pilihan aman bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan. BEV menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. BEV kini menjadi primadona di pasar otomotif Indonesia. Popularitasnya terus meningkat dan semakin banyak orang yang tertarik untuk memiliki mobil listrik. Mei 2025 menandai gelombang adopsi BEV yang tak terbendung di Indonesia. Masa depan transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan semakin dekat. Pangsa pasar Mei 2025 bicara lantang, BEV menguasai 2,2% pasar elektrifikasi. Hybrid turun ke 4,5%. Konsumen yang dulu memilih hybrid kini berani lompat ke BEV, didukung infrastruktur yang makin matang. PHEV memang kecil, hanya 2,8% pasar, tapi mulai dilirik segmen khusus yang butuh fleksibilitas. BEV jadi bintang baru, hybrid harus beradaptasi, dan PHEV jadi kuda hitam dengan potensi besar. Dinamika ini menandai evolusi cepat pasar otomotif Indonesia. Insentif pemerintah untuk EV terbukti jadi katalis utama perubahan. Indonesia melaju menuju era mobilitas listrik dan bebas emisi. The electric vehicle revolution is in full swing, and at the heart of this transformation, we find a force to be reckoned with. Chinese brands. They're not just participating, they're dominating. These companies have rapidly transitioned from emerging players to market leaders, reshaping the automotive landscape as we know it. Their presence is not merely a blip on the radar. They are the new power brokers, dictating the pace and direction of the EV market. The numbers speak for themselves. A staggering statistic reveals that more than 70% of all battery electric vehicles sold in Indonesia in May 2025 originated from China. This isn't just market share, it's market supremacy. And leading this charge is BYD. The Atto 3 has emerged as the best-selling electric car in the country, capturing the hearts and minds of Indonesian consumers with its blend of style, performance, and affordability. It's a testament to BYD's understanding of the market and their ability to deliver a compelling product. Following closely behind are the BYD Seal and the Chery Omoda E5, further solidifying the dominance of Chinese brands in the EV sector. These models represent the cutting edge of electric vehicle technology and design. What's driving this phenomenal success? The answer lies in a combination of factors: superior quality, innovative battery technology that pushes the boundaries of range and performance, and aggressively competitive pricing that makes electric vehicles accessible to a wider audience. Even in the premium segment, Chinese brands like Denza are making waves, capturing the attention of discerning buyers who demand luxury, performance, and cutting-edge technology. This dragon invasion, as some are calling it, is forcing established brands from Japan, Korea, and Europe to reevaluate their strategies and up their game. The competition is fierce, and the stakes are high. The old stigma associated with products from China is rapidly fading. It's being replaced by a new perception:
one of innovation, affordability, and cutting-edge design. Chinese EVs are no longer seen as budget alternatives but as genuine contenders in the global market. Indonesian consumers are now looking to China as a pioneer and leader in the electric vehicle revolution, setting the standard for the future of mobility. The automotive world is changing, and China is leading the charge. Meski BEV meroket hybrid tetap relevan, 350 unit terjual di Mei 2025. Hybrid jadi pilihan rasional bagi yang ingin efisiensi tanpa repot isi daya. 3 samurai Jepang masih bertahan. Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid, Yaris Cross Hybrid dan Suzuki R3 Hybrid. Kijang Innova Zenix Hybrid terjual sedihun di 350 unit. Yaris Cross Hybrid 50 unit, R3 Hybrid 60 unit. Keandalan, reputasi dan jaringan purna jual jadi kekuatan utama mereka. Hybrid tetap jadi solusi bagi yang sering bepergian jauh atau tinggal di luar kota besar. Transisi elektrifikasi di Indonesia tetap gradual dan inklusif. Di tengah persaingan BEV dan hybrid, PHEV mulai mencuri perhatian segmen khusus. PHEV bisa beroperasi full listrik untuk harian, tapi tetap punya mesin bensin untuk perjalanan jauh. Mei 2025, PHEV terjual 20 unit. BYD PHEV dan model Eropa seperti BMW dan Mercedes-Benz jadi pilihan utama. Meski lebih mahal, PHEV tawarkan fleksibilitas tanpa kompromi. Segmen ini diprediksi tumbuh seiring edukasi pasar dan hadirnya lebih banyak model. PHEV jadi solusi bagi yang ingin efisiensi listrik tanpa takut kehabisan daya. Tren BEV akan makin menguat, didorong model baru yang makin terjangkau. Persaingan makin sengit, Tiongkok memicu reaksi dari Jepang dan Korea. Perang harga dan fitur pun tak terelakkan. Infrastruktur pengisian daya makin merata, dari kota besar hingga rest area dan perumahan. Inovasi seperti battery swapping dan fast charging akan jadi standar baru. Teknologi baterai makin canggih, jarak tempuh makin jauh, pengisian makin cepat. Fitur vehicle to load dan vehicle to grid akan jadi nilai tambah. Mobil listrik bukan sekadar alat transportasi, tapi bagian ekosistem energi cerdas. Masa depan otomotif Indonesia jelas, listrik jadi arus utama. Inal Mayama. Alasan utama masyarakat beralih ke mobil listrik, biaya operasional jauh lebih murah. Isi daya listrik hanya 1/5 dari biaya bensin, perawatan pun lebih sederhana dan hemat. Tidak ada oli, busi, radiator, atau transmisi rumit, servis jadi lebih ringan. Insentif pemerintah seperti bebas ganjil genap, potongan PPN, dan pajak tahunan rendah makin menggoda. Total biaya kepemilikan jadi sangat menarik. Kesadaran lingkungan dan kualitas udara juga mulai jadi pertimbangan. Kombinasi ekonomi, kemudahan, insentif, dan nilai lingkungan jadi pendorong utama revolusi elektrifikasi. 2025 bukan sekadar perubahan tren, tapi pergeseran paradigma mobilitas dan energi di Indonesia. Kemenangan BEV atas hybrid simbol kepercayaan pada masa depan transportasi bersih dan efisien. Dominasi Tiongkok memacu inovasi dan persaingan sehat di industri otomotif nasional. Tantangan masih ada, infrastruktur, limbah baterai, dan kesiapan jaringan listrik. Edukasi konsumen jadi kunci transisi yang benar. Setiap mobil listrik di jalan adalah langkah menuju udara lebih bersih dan masa depan lebih sehat. Di balik angka penjualan, ada harapan jutaan orang untuk langit Indonesia yang lebih biru.